Hadir pagi ini pembicara pertama kita yang akan menyampaikan paparannya. Yang pertama adalah Profesor Udan Kusmawan, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Sebelum menyampaikan paparan, izinkan saya menyampaikan profil beliau secara singkat. Nama Udan Kusmawan, beliau lahir di Sumedang. S1 beliau selesaikan di bidang pendidikan ilmu kimia, ya Prof ya. Lalu S2-nya di bidang pendidikan atau kurikulum ya, di bidang ilmu kurikulum dari University of Iowa, USA. Lalu PhD atau S3 beliau diselesaikan di bidang pendidikan di University of Newcastle, Australia. Beliau merupakan ahli di bidang kurikulum dan pembelajaran. Nanti beliau akan menyampaikan materi tentang peran IT arsitektur dalam membangun kualitas pembelajaran daring. Dan beliau tidak saja sebagai pengguna, tapi beliau juga paham tentang bagaimana mendesainnya pembelajaran daring ini di dalam kurikulum. Nah, kita akan lihat bagaimana paparan beliau yang menyampaikan tentang pembelajaran arsitektur IT untuk pembelajaran daring. Saya persilakan Prof, waktunya 15 menit. Baik, terima kasih banyak Mas Ake. Perkenalannya saya kira cukup bagus dan pengantarnya juga saya kira sangat baik ya. Ini adalah the third KSF kita, Universitas Terbuka, yang tadi perjalanannya saya kira cukup baik. Baik sekali Mas Ake sudah mengantarkan kita semua ke arah apa yang akan kita bahas dari satu hari ke hari berikutnya ya, dari satu KSF ke KSF berikutnya. Nah, mudah-mudahan tadi hari ini kita bisa memberikan hal ke publik, ke forum ini yang sesuai yang disampaikan oleh Mas Ake gitu ya. Jadi kemudian saya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk contribute di kesempatan sharing knowledge dan mungkin experience juga ya di forum ini, di forum orang-orang yang hebat hari ini begitu ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan sesuatu yang bermakna. Tapi saya mohon maaf karena saya sebetulnya bukan orang IT gitu ya. Kalau Mas Dimas, Pak Beni itu memang betul-betul di situ dunianya. Kalau saya mah orang Sawangan, Depok gitu ya, orang UT lah gitu. Tapi mudah-mudahan nanti bisa memberikan sebagai tadi sudah disampaikan oleh Mas Ake dari pengguna gitu ya, pengguna IT dalam konteks pembelajaran gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Saya tidak lupa juga menyampaikan selamat kepada panitia ya. Saya kira KSF ini sangat excellent, sangat baik untuk kita semua dan mudah-mudahan ini lanjut terus. Walaupun nanti sudah normal, saya kira pertemuan seperti ini sangat baik ya. Oke, Pak Beni, Pak Dimas yang saya hormati, para dosen, para mahasiswa, praktisi, kemudian pemerhati PJJ yang saya hormati. Saya izinkan saya untuk memulai paparan. Tema yang saya coba sesuaikan dengan dengan tema yang diberikan oleh panitia adalah peran IT arsitektur dalam membangun kualitas pembelajaran daring gitu. Jadi konteksnya itu dalam pembelajaran, penekanan yang ingin saya coba berikan dalam kesempatan ini. Nah, bahan diskusinya saya coba batasi karena waktunya tadi hanya 15 menit, mungkin diskusinya juga tidak panjang nanti. Ada 4 gitu ya. Yang pertama quality issues dalam pembelajaran daring dalam jaringan. Kemudian nanti saya akan coba memberikan beberapa hal terkait pengalaman pembelajaran daring di Indonesia. Saya kira banyak sekali pengalamannya, tapi saya akan mengutip beberapa hal saja yang agak-agak ekstrim begitu, yang sekiranya umumnya dialami oleh kita semua, walaupun UT ini sudah PJJ sejak 84, tetapi tidak lekang dari pengalaman yang sangat menarik itu. Nanti saya coba sampaikan itu. Kemudian ada sedikit riset yang ongoing riset dari saya. Saya coba ingin sharing dalam kesempatan ini. Thank you Prof. Karnedi yang sudah memberikan izin untuk kami untuk pelaksanaan riset ini. Riset ini saya kira bagi kami sangat berharga.
yaitu tentang kecakapan pembelajaran digital dan online mahasiswa Indonesia. Jadi mahasiswanya, dan ini saya kira ini merupakan penelitian kerjasama dengan institusi di Malaysia, UiTM ya. Kemudian yang terakhir baru saya akan menghubungkan ketiga aspek itu dengan apa yang kita inginkan dari sisi pengguna gitu ya terhadap IT arsitektur untuk pembelajaran daring itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang quality issues di pembelajaran daring ini luas sekali gitu ya, sangat luas dan sangat beragam gitu ya. Kalau misalnya teman-teman terutama dari pendidikan ya, itu pasti sudah mengenal teori behaviorism gitu ya, aliran-aliran kognitivism dan sebagainya. Mungkin juga sudah mengenal black box theory gitu ya dalam pembelajaran itu, input, output gitu ya di dalam black box theory itu, sepanjang mereka itu konsisten maka valid gitu ya pembelajaran itu. Jadi selama dia konsisten, treatment pendidikan ke anak, ke mahasiswa itu, maka dikatakan valid proses pembelajaran itu, regardless proses yang terjadi di dalamnya. Nah, tapi kalau teman-teman coba lihat pada belakangan ini, Mas Menteri kita itu sepertinya agak sedikit lain. Mas Menteri itu saya kira mungkin juga memperkuat kurikulum-kurikulum bidang pendidikan selama ini. Beliau sangat menekankan di proses. Kalau teman-teman lihat video yang beredar belakangan ini dari Mas Menteri, beliau sangat menekankan misalnya critical thinking, pengembangan critical thinking di siswa, di mahasiswa, dan juga itu juga dituntut tentu saja dari para dosen dan para guru gitu ya. Dan saya kira ini sangat beralasan. Kemudian beliau juga menekankan kolaboratif teaching, kolaboratif learning gitu ya untuk dikembangkan. Dan ini saya kira beliau sudah nampak sekali, beliau sangat menekankan proses dalam pembelajaran. Nah, tapi saya kira teman-teman apapun pendekatannya, ini kalau dibahas panjang sekali ya aliran-aliran pendidikan dalam ranah pembelajaran itu, kalau dibahas mungkin 2 hari 2 malam non-stop tidak akan selesai gitu ya. Tapi intinya saya ingin menyampaikan bahwa apapun pendekatannya, metodenya, teorinya dan sebagainya gitu ya, sudut pandangnya apapun begitu, saya kira pasti semua kita yang terlibat di dalam pengelolaan pendidikan itu sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu mengantarkan mahasiswa ke satu titik tujuan pendidikannya gitu ya. Dan karena kita formal education, maka tujuan pendidikan itu sering dikatakan sebagai outcome learning. Nah, sehingga nanti dalam dalam isu-isu yang saya angkat di ini hanya 3 saja karena waktunya juga sangat terbatas. Nah, penekanan tujuan itu saya ingin melihatnya dari outcome learning. Misalnya isu yang pertama, apakah outcome learning dapat dicapai dengan baik sesuai kaidah akademik yang valid gitu ya. Nah, validity dari kaidah akademik yang kita laksanakan dalam dunia pendidikan pun itu sangat beragam pandangannya, tergantung tadi nanti berangkatnya dari mana gitu ya. Tetapi lagi-lagi semuanya akan bermuara pada apakah kita mampu melaksanakan pengelolaan pendidikan ini sesuai dengan kaidah-kaidah akademik yang valid. Saya kira ini terjadi seluruh perguruan tinggi ya, bukan hanya di UT, di luar UT, bahkan di luar negeri juga sama saya kira. Seluruh perguruan tinggi, seluruh sekolah, instansi pendidikan dimanapun termasuk training dan sebagainya, saya kira sama gitu ya. Kemudian isu yang kedua yang sering kali dipikirkan oleh kita semua adalah apakah seluruh mahasiswa dapat mencapai outcome learning-nya itu secara adil dan merata gitu ya. Dan ini saya kira UT yang paling harus merasa isu ini lebih kental terjadi di UT ya, karena UT itu kan mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke gitu, tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kita di Pak Rektor itu suka mengatakan di gunung, di pedesaan, lembah Ngare dan sebagainya gitu. Nah itu disitulah mahasiswa-mahasiswa itu berada. Dan saya kira di dalam pendidikan tidak ada istilah statistik gitu ya. Kalau statistik itu kan 1% capaian itu oke, karena sedikit.
Tetapi kalau dalam dunia pendidikan 1%, terutama UT ya, kalau 1% itu mahasiswa UT itu sekarang 300 ribuan ya. Kalau 1% itu kan sekitar 3 ribuan gitu ya. Kalau 3.000 mahasiswa UT itu di antaranya 1.000 guru misalnya, dan setiap guru itu menghadapi misalnya 10 siswa saja, itu kan berarti akan ada 10.000 siswa generasi mendatang yang gitu ya, yang misalnya kalau outcome learning-nya tidak sampai atau karena misalnya proses belajarnya tidak sempurna karena mereka terkendala oleh macam-macam begitu, maka ya 10.000 generasi mendatang itu tidak akan sempurna juga dididik oleh output FIP itu. Jadi dalam pendidikan itu kalau menurut saya tidak ada statistik lah. Individu gitu ya, setiap individu harus kita giring untuk secara bersama-sama mencapai tujuan itu. Kemudian isu yang terakhir yang ingin saya coba angkat adalah apakah dosen dan program studi itu sudah menjadi bagian dari arus informasi proses pencapaian outcome learning oleh seluruh mahasiswanya. Nah ini saya kira ini terutama di UT. UT itu kan menyelenggarakan masif ya, masif menyelenggarakan masif, pengelolaannya masif begitu, pelayanannya, sehingga seringkali beberapa unit, terutama di fakultas gitu ya, seringkali teman-teman di fakultas itu tidak memiliki gambaran yang utuh terhadap apa yang terjadi dari mahasiswa kita, mahasiswa program studinya. Padahal mahasiswa itu kan harus kita giring untuk mencapai outcome learning yang dikembangkan oleh program studi itu. Gitu ya. Jadi, nah ini sudah saya kira nanti akan yang paling kental saya coba hubungkan dengan requirement seperti apa dari IT arsitektur kita, gitu ya. Jadi IT arsitektur ini harus seperti apa supaya program studi ini baik individu dosen di prodi ini bisa menjadi bagian dari arus informasi di dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, itulah isu yang sering kali muncul dan sering kali menjadi diskusi dimanapun dalam dunia pendidikan jarak jauh, pembelajaran daring. Nah, sekarang saya ingin coba melihat dulu sejenak pengalaman-pengalaman pembelajaring, terutama di era COVID ini, gitu ya. Kalau Pak Beni dalam satu kesempatan mengatakan 10 tahun kita lebih cepat perubahan itu. Harusnya 10 tahun kemudian kita harus menjadi seperti ini, diprediksi oleh beliau itu, ini lebih cepat, gitu ya. Hari ini kita sudah di situ, gitu. Sudah 10 tahun lebih cepat, kalau tidak salah ya Pak Beni. Nah, nomor satu pengalaman yang saya amati itu, ini secara umum di Indonesia dan saya kira mungkin dimanapun ya, itu kebijakan WFH, work from home ini, melahirkan modus pembelajaran daring yang di-create dalam waktu singkat. Dan mau tidak mau, tidak ada pilihan lain bagi mahasiswa dan dosen, kecuali melaksanakan pembelajaran daring itu. Nah ini pengalaman saya kira seluruh Indonesia, even di UT. UT kan sudah dari tahun 84, hampir jalan 36 tahun kita. Itu ya semua mahasiswanya, baik yang selama ini selalu ingin mendapatkan layanan tatap muka, mau tidak mau mereka harus berangkat ke modus daring gitu ya, untuk pembelajarannya. Nah kemudian yang kedua, pengalaman yang getir dari sisi pembelajar. Dimanapun perguruan tingginya, mahasiswa ini sempat mengalami fase bingung gitu ya, galau lah barangkali. Ini proses saya itu belajar harus seperti apa gitu ya. Dan tidak sedikit saya kira di berbagai daerah sampai saat ini mereka masih bingung. Bingungnya macam-macam. Ada yang bingung belum tersentuh oleh teknologi, ada yang bingung teknologinya macam-macam begitu. Ada yang satu mahasiswa yang misalnya mengeluh, saya ini pagi masuk ke Zoom, siang ke Google Classroom, sore ke Google, macam-macam. Gitu. Belum lagi diantaranya itu ada grup WA, ada grup macam-macam. Jadi alih-alih lebih simple, lebih efisien pembelajaran itu malah dari sisi konsumsi waktu lebih panjang. Nah itu banyak keluhan-keluhan seperti itu. Tetapi ya semuanya tidak ada pilihan kecuali itu. Nah
termasuk UT saya kira pernah kita mengalami ketegangan, walaupun alhamdulillah kita agak singkat ketegangan itu ya. Karena kita bersyukur sudah memiliki platform yang sangat baik. Dan kita sudah, sejak 2007 saya kira UT ini sudah menggandeng Microsoft sejak Live Edu kalau tidak salah waktu itu. Profesor Tian waktu itu Warek 1 sangat gigih memperjuangkan ini dan sekarang kita rasakan nikmatnya barangkali ya, thanks to Bu Tian dalam hal ini. Nah, Teams misalnya yang kita gunakan untuk web sebetulnya kalau tidak salah, mungkin Pak Beni kalau salah mohon maaf, itu sejak 2017 kita sudah ada ya di hadapan kita karena kita kan memiliki Office 365 untuk fasilitas komunikasi kita. Nah, kalau misalnya sejak 3 tahun lalu itu kita gunakan itu fasilitas yang sudah ada di hadapan kita itu, mungkin ketegangan tidak akan seheboh kemarin. Tetapi alhamdulillah ketegangan itu karena UT ini memang pekerja keras ya dosen-dosennya, tenaga kependidikannya, maka ketegangan itu cepat rilis gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berjuang habis-habisan untuk melatih para tutor, even melatih para dosen sendiri gitu ya untuk melaksanakan web dan termasuk melatih para mahasiswa, mempersiapkan mereka untuk beralih dari physically tatap muka ke tatap muka yang berbasis digital ini. Nah, secara nasional sistem PJJ ini saya kira belum sampai kemarin begitulah, belum banyak yang menjadi pilihan oleh perguruan tinggi. Saat ini pun banyak yang bilang, aduh sekarang kalau nanti ke depan, kalau COVID sudah selesai, ingin cepat-cepat tatap muka lagi. Nah, jadi sering kali saya mendapatkan obrolan-obrolan seperti itu gitu ya. Jarang sekali yang mengatakan bahwa ini terutama yang dari tatap muka bahwa ini bagus, even nanti COVID sudah selesai, kita akan coba memodifikasi, adjust dan sebagainya untuk melanjutkan kondisi seperti ini. Ini masih jarang. Padahal undang-undang, Permendikbud, kemudian panduan dan juga peraturan turunannya itu sejak lahir dari tahun 2012 gitu ya. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman yang saya lihat, mungkin teman-teman bisa melihat pengalaman yang lain, saya kira variasi lah, ini dari pribadi saya. Oke, tadi sudah saya sampaikan, kalau tadi daring itu sudah tidak ada pilihan, nah blessing in disguise, gitu, saya melaksanakan riset ini. Jadi topik risetnya itu evaluasi kecakapan pembelajaran digital dan online mahasiswa. Ini riset bersama dengan UiTM Malaysia. Nah, data dari Indonesia saya coba berbagai perguruan tinggi. Jadi respondennya itu totalnya ada 20.439. Ini masih sangat kecil dibanding jumlah mahasiswa yang mengikuti tutorial webinar kemarin web. Respondennya yang mengikuti web, Bapak Ibu sekalian, karena supaya kompatibel dengan peserta yang dari non UT gitu ya. Dan peserta dari non UT itu ada 1.800 dan 1.856. Nah, kalau dikelompokkan responden itu berasal dari 9 kelompok universitas. Ini kelompok saya yang meng-create, ada dari Institut Negeri Agama Islam, ada kelompok politeknik, jadi kelompokkan. Politekniknya macam-macam gitu ya, tapi saya kelompokkan sebagai politeknik karena saya kira memiliki nature yang hampir homogen di kelompok itu. Macam-macam dan UT dikelompokkan menjadi satu kelompok karena jumlahnya sangat tinggi gitu ya. Nah, aspek dari riset yang saya coba lihat ini adalah ada 5 gitu ya. Pertama, access to technology. Ini ada pengumuman yang tidak bisa saya kendalikan. Kemudian yang kedua, believe in using technology for learning. Keyakinannya mahasiswa itu seperti apa terhadap teknologi untuk pembelajaran yang sedang dihadapinya. Kemudian online learning strategi, readiness, mohon maaf. Jadi kesiapannya seperti apa. Kemudian communication style for learningnya seperti apa. Nah, ada pertanyaan yang sangat spesifik yaitu tentang digital dan online literacy. Nah, ini aspek-aspek saya coba ambil dengan cara survei dan inilah data yang sementara ini betul-betul introductory result ya teman-teman. Belum saya konfirmasi melalui interview, melalui apapun, ini betul-betul survei apa yang mereka
sampaikan melalui survei digital online itu. Ini dilaksanakan melalui form. Nah, ini agak surprise saya dengan data ini. Jadi kalau tadi perguruan tinggi itu mengalami hal-hal yang menegangkan dengan adanya COVID ini, kemudian sebentar termasuk UT mengalami itu, ternyata mahasiswa yang saya respon ini pokoknya as long as kita meyakini mahasiswa memberikan respon yang benar terhadap penelitian kami ini, inilah datanya gitu ya. Jadi sebetulnya mereka itu kalau dilihat dari yang tabel pertama ini, kalau lihat ratanya mereka itu untuk X-nya itu, X itu yang mendaftarnya itu ya, itu 0,53 di atas angka tengah. Y-nya itu, Y-nya itu kompetensinya gitu ya. Jadi kalau lihat diagram ini adalah 4 kuadran yang saya create berdasarkan keempat aspek digital online tadi itu. Jadi 4 1 2 3 4 ini saya coba plot begitu ke dalam 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, 3 dan kuadran 4 gitu ya. Kuadran 1 ini adalah kelompok yang betul-betul, mohon maaf, gaptek barangkali. Kelompok 2 ini agak lumayan lah dari sisi kompetensinya, tetapi dia belum siap untuk masuk ke era PJJ gitu ya, era online learning, or digital learning. Kemudian kuadran 4 ini orang yang dia kesiapannya oke, tetapi kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih kencang lagi. Kemudian kuadran 4 ini yang sudah oke gitu ya, dari berbagai aspek, dari kompetensinya, dari readiness-nya. Nah, ini kuadran ini sebetulnya Prof, kalau kita waktunya 5 menit lagi, Prof. Oke. Jadi kalau gitu, jadi surprisingly data ini adalah 69% menyatakan literasi digitalnya sangat kuat, responden itu. Jadi sangat besar gitu ya, sangat kuat. Nah, saya ingin masuk ke yang inti nih, Mas Ake. Nah, dari kenyataan yang ada, pengalaman yang sudah saya sampaikan, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga melihat pengalaman kita semua itu, kemudian dari data riset yang masih terbatas itu, maka saya ingin mengusulkan lima hal begitu ya, tentang peranan fungsi IT dalam pembelajaran. Yang pertama, bahwa IT arsitektur ini harus dirancang untuk memberi kemampuan dalam memfasilitasi arus penyimpanan, pengelolaan, analisis data yang memperkuat realisasi prinsip dan kaidah akademik pembelajaran daring gitu ya. Jadi kalau misalnya selama ini kita suka ada keluhan di tempat lain ya begitu ya. Kok saya harus memberikan nilai kepada mahasiswa yang cuma mengatakan misalnya ya saya setuju. Kalau tidak dinilai maka nilai total tidak bisa diproses. Nah, ini saya kira validity-nya sangat rendah. Kalau misalkan IT arsitektur ini didesain seperti itu. Jadi nilai yang diberikan oleh tutor, oleh dosen, oleh guru itu hendaknya benar-benar menilai apa yang dicapai oleh mahasiswa, gitu ya. Kecuali kalau mahasiswa atau siswa mengatakan saya setuju dengan pendapat teman, tapi dielaborasi, yes we have to memberikan nilai terhadap siswa itu. Tapi kalau hanya memberikan setuju, ya partisipasi aktif, tetapi kan apa yang dinilai dari itu. Jadi validity, reliability harus menjadi bagian yang dipertimbangkan pada saat kita membangun arsitektur IT kita itu. Jadi keterlibatan itu. Yang kedua, IT-nya sendiri, teman-teman, itu harus menjadi bagian integral dari pembelajaran daring, gitu ya, yang berfungsi untuk guiding tool. Seperti yang saya coba bangun tadi melalui riset itu. Begitu mahasiswa ini masuk UT, kan kita tidak tahu masuknya itu karena apa? Karena terpaksa, misalnya terpaksanya itu karena ekonomi, karena geografis, atau karena macam-macam, beda-beda. Nah, begitu dia terpaksa masuk UT, kemudian apakah mereka sudah siap, sudah benar-benar menyadari masuk dunia PJJ? Nah, kalau kita tidak tahu, maka treatment kita pasti tidak akan adil. Semua harus ikut tuton misalnya, semua harus ikut TTM, semua tidak bisa adil untuk men-treatment individually student kita itu. Nah,
Sehingga dari awal saya kira kita harus punya tools yang saya coba, yang riset tadi itu endingnya adalah aplikasi. Mudah-mudahan aplikasi ini sejak awal bisa melihat, ini mahasiswa yang masuk UT ini, dia itu sadar tidak sih bahwa dia masuk dunia UT. Jadi kalau masuknya sadar mahasiswa PJJ, maka tatap mukanya bukan tatap muka fisik seharusnya. Jadi kalau dia minta TTM itu ya TTM yang web sekarang kita miliki itu. Nah mudah-mudahan ke depan mereka sudah sudah sadar begitu ya bahwa mereka itu betul-betul masuk PJJ. Dilihat dari datanya itu sudah tinggi saya kira gitu ya tadi itu. Nah kemudian yang ketiga, IT arsitektur ini harus dirancang untuk menjamin user friendliness. Nah, saya kira ini sudah umum lah, pasti tim IT saya kira sudah menyadari betul kalau ini, walaupun ini tidak mudah bagi tim IT karena user friendly ini kan sepertinya relatif ya. Kemudian yang keempat, IT arsitektur ini harus menerjemahkan tingkat kemudahan proses pengelolaan pendidikan daring sehingga sistem mampu memaksimalkan proses monitoring. Nah, tadi saya sudah contohkan, kalau prodi ini ada di luar proses pengelolaan arus informasi tentang capaian mahasiswa, maka prodi tidak akan bisa mengamati aspek demi aspek dari kemajuan mahasiswa kita individually. Nah, sehingga prodi ini harus masukkan ke dalam rangkaian arsitektur yang dibangun sehingga prodi ini at any time bisa masuk memonitor dan sebagainya terhadap perkembangan mahasiswa. Karena tadi sudah saya sampaikan, saya sepakat kalau ada orang yang mengatakan dalam pendidikan tidak boleh ada statistik. Satu orang saja yang tidak tertreatment oleh kita, maka celaka kita, kasihan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini saya loncat-loncat saja. Yang terakhir, nah ini agak sedikit melebar begitu ya, bahwa IT arsitektur ini seyogianya dirancang untuk menguatkan flexibility karena UT ini kan dibangun sebagai perguruan tinggi yang memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi. Nah, jadi flexibility jargonnya UT dan saya kira jargon pendidikan tinggi terbuka dimanapun berada ya, itu kan tingkat fleksibilitinya harus tinggi. Nah mudah-mudahan nanti ke depan, saya kira sekarang UT sudah sangat baik ya fleksibilitasnya, tetapi mungkin ke depan karena demand itu sangat tinggi. Misalnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sebetulnya menginginkan attach dengan UT untuk mendidik karyawannya. Tetapi kurikulumnya maunya saya ini seperti ini. Kalau tidak fleksibel dari sisi IT, kalau kurikulum tentu harus sudah di situ ya. Nah, tapi kan kurikulum itu walaupun fleksibel, kalau infrastruktur IT kita tidak terlalu fleksibel mengimbangi itu, saya kira agak jomplang juga. Nah, saya kira banyak sekali perusahaan yang menginginkan itu. Jangan-jangan Microsoft juga ke depan akan mengatakan, kelah tim-tim yang untuk garda depannya Microsoft di Indonesia atau dimanapun, berangkat saja ke UT untuk belajar how to promote Microsoft misalnya. Banyak sekali universitas-universitas yang dibangun oleh perusahaan. Terpaksa mereka membangun karena menginginkan SDM-nya. Nah, kalau mereka itu melihat UT sangat fleksibel dalam memberikan layanan pendidikan sesuai yang mereka inginkan dan sangat mudah karena layanan IT-nya misalnya sangat fleksibel, itu saya kira mereka akan beralih ke UT. Waktunya 1 menit lagi, Prof. Maaf. Oke. Dan saya kira mungkin seperti itu. Terima kasih, Mas Ake. Jadi terakhir IT, kalau boleh saya simpulkan itu ya. Jadi dimanapun, bukan hanya di UT, karena di UT itu kan sudah pengalaman sangat lama ya. Insya Allah sudah di sini. IT arsitektur kita ini sangat urgent untuk dikembangkan karena merupakan bagian yang sangat penting dari proses belajar mengajar dan proses pengelolaan quality pembelajaran daring di Indonesia, gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Ake, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan kepada pengembangan PJJ, pembelajaran daring dimanapun. Saya kira kalau tadi pengamatan saya belum banyak yang memilih PJJ, tetapi karena COVID terpaksa mereka memilih itu, tetapi ingin kembali ke tatap muka. Nah, ingin kembalinya itu mudah-mudahan nanti bisa kita fasilitasi dengan IT arsitektur siapapun. Kalau UT lebih fleksibel, mungkin perguruan tinggi akan melihat bahwa proses pembelajarannya dalam konsentrasi tertentu diberikan kepada UT, gitu sebagai itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mas Ake.
Ya, terima kasih Prof. Hudan. Menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Prof. Hudan tadi yang berangkat dari kondisi aktual terkait COVID di mana terjadi kepanikan dalam proses pembelajaran. Lalu akhirnya orang semua perguruan tinggi, tidak saja mungkin di Indonesia, di dunia itu lari menjadi online learning gitu ya, pembelajaran daring. Dan tadi ada beberapa catatan yang menarik bahwa dalam pengembangan IT arsitektur tadi harus memperhatikan poin pertama tadi memfasilitasi proses pembelajaran, lalu juga memberikan panduan atau tools pembelajaran, lalu juga sebagai memonitoring proses pembelajaran itu sendiri melalui tadi mungkin learning analytic, dan sehingga outcome dari pembelajaran bisa dimonitoring, lalu fleksibilitas, dan semuanya tentunya dijamin oleh quality insurance dalam proses keseluruhan. Terima kasih Prof. Nanti mungkin ini menjadi catatan buat Bapak Ibu peserta untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya itu dapat menggunakan my question, nanti ditunjukkan kepada pembicara yang mana gitu ya. Dan kami informasikan bahwa kegiatan ini kita rekam untuk keperluan OER UT nantinya. Dan yang berikutnya mohon Bapak Ibu juga mengisi feedback online untuk nanti Bapak Ibu memperoleh sertifikat setelah webinar ini selesai gitu ya.